Radio Tanggap Bencana COVID-19 RRI Sungai Kepulauan Bangka Belitung. Baik pendengar dimanapun saat ini Anda berada, kami akan terus mengupdate sejumlah informasi perkembangan COVID-19 di sore hari ini. Dan pendengar, saat ini juga kami akan hadirkan informasi di ruang dengar Anda. Dan kami sudah terhubung bersama pemerhati kebijakan publik sekaligus Ketua Lembaga Partisipasi Pengawas dan Pemerhati Pelayanan Publik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jumli Jamaluddin. Untuk itu langsung saja pendengar akan saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore Pak Jumli. Selamat sore Mbak. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, semangat dan sehat selalu Pak ya. Amin ya. Baik Pak Jumli, kali ini bersama saya Rara, saya ingin juga mengajak Pak Jumli ngobrol-ngobrol di sore hari ini, begitu ya Pak ya, untuk menyimak informasi yang disampaikan oleh Pak Jumli. Kali ini terkait dengan sebenarnya masyarakat kita tuh setiap hari ya Pak ya akan selalu mengakses informasi terkait COVID-19, perkembangannya itu bagaimana, terkhusus untuk di daerah kita Bangka Belitung sendiri. Dan tidak sedikit nih masyarakat kita juga dengan informasi yang mereka dapatkan melalui medsos mereka yang belum tentu kebenarannya, membuat mereka sendiri kadang-kadang panik, was-was, dan lain sebagainya. Dan melihat hal ini Pak Jumli, bagaimana sebenarnya akses informasi bagi masyarakat selama pandemi COVID ini di Bangka Belitung? Apa artinya informasi-informasi yang didapatkan oleh masyarakat kita ini kurang jelas untuk informasi yang mereka dapatkan terkait apakah itu dari sumbernya dari mana, begitu kejelasannya, apakah dapat dipertanggungjawabkan atas informasi yang didapatkan. Gimana nih Pak? Iya baik Mbak Rara, terima kasih. Ya memang akhir-akhir ini di Bangka Belitung khususnya termasuk di Bangka, juga di Pulau Bangka dan Pulau Belitung ya, bahwa informasi-informasi yang didapat oleh masyarakat memang terkadang masih simpang siur juga terkait dengan informasi tentang virus COVID-19 ini. Jadi berita-berita yang ataupun informasi-informasi yang simpang siur ini ada juga informasi yang hoak. Jadi memang masyarakat juga agak kebingungan ya mana yang berita hoak dan mana yang tidak hoak. Jadi bang akhir-akhir ini masyarakat merasakan itu, sehingga dengan simpang siur berita-berita tersebut membuat masyarakat semakin bertambah sebetulnya menjadi kekhawatiran dan panik ya, bahkan juga dapat berpotensi meresahkan masyarakat ya. Nah saya kira memang bahwa dalam hal ini pemerintah terutama yang berkompeten yang terkait dengan memberikan informasi memang harus memberikan informasi kepada masyarakat itu seluas-luasnya dan sevalid mungkin ya, sehingga informasi yang diterima oleh masyarakat tidak menjadi kebingungan dengan banyaknya informasi yang simpang siur yang sumbernya juga entah dari mana, juga yang berseliweran ya di medsos maupun di media-media sosial. Baik, terkait dengan masih ada? Baik. Pak Jumli, terkait dengan masih simpang siurnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat kita, harusnya kan sebenarnya masyarakat kita ini ada acuannya. Apakah artinya ini pemerintah kita ini kurang terbuka untuk memberikan akses informasi kepada publik kita sehingga masyarakat kita tuh merasa tidak teredukasi akses yang mana yang harus mereka tempuh terkait perkembangan COVID-19 yang ada di Bangka Belitung gitu Pak? Ya.
memang sebagian masyarakat masih menanggapi adanya kurangnya transparansi ya yang yang diterima oleh masyarakat terkait dengan informasi-informasi yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait ya, masuk ke pihak pemerintah terkait dengan COVID-19 ini, sehingga dengan adanya masih belum adanya keterbukaan ataupun secara transparan yang disampaikan oleh pemerintah, inilah yang membuat kadang masyarakat banyak menerima informasi-informasi yang akhirnya menjadi simpang siur tersebut. Nah, saya kira memang pemerintah dalam hal itu cuma di daerah harus memberikan informasi yang secara transparan. Namun memang ada hal-hal yang memang harus perlu misalnya untuk menjaga kerahasiaan terkait dengan misalnya pasien ataupun orang dalam ODP ataupun PDP, maka memang ada hal-hal tertentu yang memang tidak harus dipublikasi ke publik. Namun secara umum saya kira memang harus pemerintah harus memberikan transparansi ya terkait informasi-informasi tersebut, sehingga agar masyarakat pun tidak menduga-duga ataupun mengira-ngira, bahkan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Begitu Mbak Rara. Iya, baik. Contohnya itu informasi seperti apa sih Pak yang harus didapatkan masyarakat kita begitu terkait perkembangan COVID-19 ini? Ya, yang jelas terkait masalah penyebarannya mungkin ya, dengan misalnya ada pasien yang terduga atau terindikasi terinfeksi, ini saya kira memang harus disampaikan masyarakat, namun dengan catatan tidak menyebutkan nama orang dan sebagainya. Nah, ini yang di kalangan masyarakat, informasi-informasi ini yang dirasakan sehingga menimbulkan dugaan-dugaan masyarakat, sehingga membuat kepanikan ya sebetulnya, dan juga merasa kekhawatiran di masyarakat. Saya kira informasi tentang penyebaran mungkin di mana saja misalnya bahwa terindikasi misalnya penyebaran ini saya kira perlu, dan juga memang ini kan sebagai langkah masyarakat ketika tahu informasi untuk mengantisipasi dan juga melakukan menjaga jarak lah, artinya bukan arti juga menjauhkan orang yang terindikasi, bukan, tapi paling tidak bisa untuk berjaga-jaga, sehingga masyarakat pun sejak dini dengan informasi yang ada diberikan secara transparan tersebut, masyarakat sudah siap-siap untuk mengantisipasi, dan sampai artinya bahwa masyarakat yang lain juga bisa terindikasi terjangkit gitu Pak. Iya, Pak Jumli tadi menyampaikan bahwa jangan sampai masyarakat kita menduga-duga begitu ya Pak ya. Untuk di daerah kita Bangka Belitung sendiri, apakah artinya untuk di daerah kita sendiri transparansi informasi ini masih belum maksimal dilakukan Pak? Ya, itulah yang sebetulnya dirasakan oleh masyarakat, terutama di daerah kita sendiri di Pulau Bangka ya, yang memang akhir-akhir ini kan sempat menjadi kekhawatiran keresahan masyarakat, sehingga kadang bahkan sampai akses jalan ditutup, orang luar tidak boleh masuk dan sebagainya. Nah, saya kira yang kita harapkan jangan sampai terjadi hal-hal ini. Ini karena tidak artinya apa? Dugaannya tidak luput dari karena tidak ada informasi yang valid, informasi yang disampaikan ke masyarakat ini secara transparan lah gitu ya. Jadi jika masyarakat hanya menduga jangan-jangan di daerah sini sudah menyebar kemana-mana indikasi COVID-19 ini, sehingga masyarakat semakin menjadi panik. Saya kira kalau memang diinformasikan secara
transparan dan sumbernya juga harus benar. Saya kira masyarakat mungkin tidak akan panik dan mereka sudah siap-siap untuk mengantisipasi. Namun dalam hal ini saya kira masyarakat juga jangan terlalu panik juga dalam menghadapi COVID-19 karena kan pemerintah sudah punya cara-cara sehingga yang dihimbau oleh pemerintah sebaiknya harus diikuti gitu Mbak Rara. Oke, apakah sejauh ini sudah ada Pak yang melapor ke pihak Bapak tentang sulitnya akses informasi COVID-19 ini? Ya, secara ini memang ada warga masyarakat melapor ada, namun dalam ini hanya sebatas supaya dapat memberikan saran kepada pemerintah supaya memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat terkait dengan informasi COVID-19 ini, gitu Mbak. Baik, Pak Jumli, apa ini himbauan Bapak kepada masyarakat kita dan pemerintah sendiri begitu Pak terkait informasi yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat kita, informasi yang jelas, transparansi dan mengedukasi untuk masyarakat yang ada di Provinsi Bangka Belitung ini Pak? Iya, saya kira masyarakat khususnya di Pulau Bangka maupun di Pulau Belitung ya tentunya di Bangka Belitung ya sebaiknya jangan terlalu mudah menerima informasi-informasi yang tidak jelas sumbernya, apalagi melalui medsos, WhatsApp grup, kadang-kadang disampaikan melalui grup mungkin yang sumbernya tidak jelas dari mana. Nah sebaiknya lebih baik segera ditanyakan misalnya ke gugus tugasnya atau ke pemerintah terkait langsung, dan juga diharapkan bahwa masyarakat mendapatkan informasi harus dilihat dulu sumbernya dari mana, apakah jelas atau tidak. Kalau tidak jelas jangan juga cepat mudah membagikan informasi itu ke yang lain. Kemudian ada pemerintah ataupun pihak yang berkaitan yang terkait dengan penanganan dan juga pencegahan COVID-19 ini sebaiknya dapat memberikan informasi yang mungkin lebih bijak ya, dan juga memberikan informasi yang secara transparan sehingga masyarakat tidak menjadi panik ataupun menduga-duga itu tadi. Saya kira begitu Mbak Sarah. Iya, itu dia untuk mendapatkan informasi. Terakhir Pak, pesan untuk masyarakat kita, upaya yang dapat dilakukan bersama untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona COVID-19 yang ada di Bangka Belitung, Pak. Ya, yang pertama jelas tetap menjaga jarak ya, seperti yang sudah dihimbaukan oleh pemerintah. Kemudian menjaga lingkungannya sendiri, di sekitarnya sendiri, di rumahnya sendiri, tetap menggunakan masker keluar, dan juga melakukan cuci tangan dan sebagainya, dan juga saya kira harus ikut juga berpartisipasi baik itu dengan swadaya ataupun dengan membantu pemerintah dalam rangka misalnya seperti melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan sekitarnya sendiri gitu ya. Jadi itu kira yang paling gampang untuk menjaga antisipasi selain menjaga social distancing tadi, dan juga melakukan gerakan untuk bersama-sama melawan COVID-19 dengan melakukan penyemprotan. Saya kira begitu Mbak. Baik Pak Jumli, terima kasih atas waktu dan informasinya Pak. Sama-sama Mbak Rara. Iya, semangat dan sehat selalu Pak ya. Ya, siap. Amin. Anda masih mendengarkan RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Baik pendengar, demikian tadi ya informasi yang sudah disampaikan oleh Pemerhati Kebijakan Publik atau Ketua Lembaga Partisipasi Pengawas dan Pemerhati Pelayanan Publik Bangka Belitung Jumli Jamaluddin.
Semoga informasi yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat kita dan juga pendengar boleh mengakses informasi tetapi diteliti dulu informasi apa yang kita dapatkan dan tidak juga langsung di-sharing dulu baru di-sharing begitu ya kejelasan informasi yang kita dapatkan. Simak informasi-informasi lainnya tetap bersama kami RRI Sungai Liat Radio Tanggap Bencana COVID-19.